Di tengah luasnya Samudra Atlantik Selatan, ribuan kilometer dari daratan terdekat, berdiri sebuah pulau kecil yang nyaris tak terjamah dunia luar. Namanya adalah Tristan da Cunha, sebuah tempat unik yang menyandang predikat sebagai pulau paling terpencil yang dihuni manusia di muka bumi. Dengan populasi hanya sekitar 250 orang, masyarakat Tristan da Cunha membentuk sebuah komunitas kecil namun erat. Mereka tinggal di satu-satunya permukiman di pulau ini yang diberi nama Edinburgh of the Seven Seas, nama yang terdengar megah, namun sesungguhnya menggambarkan desa mungil yang tenang, dikelilingi oleh pegunungan vulkanik dan hamparan laut tak berujung. Yang membuat Tristan da Cunha begitu istimewa bukan hanya jaraknya, melainkan cara hidup masyarakatnya yang kolektif dan egaliter. Di sini, tidak ada kepemilikan tanah pribadi. Semua lahan dimiliki bersama oleh komunitas. Hasil pertanian dan tangkapan laut dikelola secara kolektif, dan setiap orang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan kehidupan bersama. Tidak ada bandara di Tristan da Cunha. Bahkan helikopter pun jarang mendarat karena kondisi cuaca yang tak menentu dan keterbatasan fasilitas. Satu-satunya cara untuk mencapai pulau ini adalah dengan kapal laut, yang memerlukan perjalanan selama 6 hari dari Afrika Selatan. Kapal pun tidak berangkat setiap saat, jadwalnya terbatas. Hanya beberapa kali dalam setahun, membuat Tristan benar-benar terisolasi dari hiruk-pikuk dunia modern. Karena keterpencilan itu, masyarakat Tristan harus mandiri. Mereka mengandalkan pertanian skala kecil, seperti menanam kentang dan sayuran lainnya, serta memancing lobster, komoditas utama yang menjadi sumber penghasilan ekspor utama pulau ini. Tidak ada industri besar atau pusat perbelanjaan mewah. Hidup di Tristan berarti kembali ke kesederhanaan, dengan ritme kehidupan yang pelan dan terhubung erat dengan alam. Salah satu aspek yang paling menarik dari kehidupan di Tristan da Cunha adalah rasa kebersamaan yang mendalam. Hampir semua penduduk adalah keturunan dari beberapa keluarga pendiri pulau, sehingga hubungan kekerabatan sangat erat. Tidak heran jika solidaritas dan gotong royong menjadi nilai yang begitu dijunjung tinggi. Ketika satu rumah butuh perbaikan, warga lain akan membantu. Ketika musim panen tiba, semua orang bekerja bersama. Tristan da Cunha adalah contoh hidup tentang bagaimana sebuah komunitas kecil bisa bertahan, bahkan berkembang, di tempat yang paling terpencil sekalipun. Di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi dan terhubung instan, pulau ini menjadi simbol bahwa kehidupan yang sederhana, berbasis kebersamaan dan keselarasan dengan alam, masih mungkin dan nyata. Bagi sebagian orang, Tristan mungkin terdengar seperti keterasingan. Tapi bagi para penghuninya, pulau ini adalah rumah, sebuah dunia kecil yang damai, jauh dari keramaian, namun kaya akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Tristan da Cunha pertama kali ditemukan oleh penjelajah Portugis Tristão da Cunha pada tahun 1506, meskipun ia sendiri tidak pernah mendarat di pulau tersebut karena ombak yang terlalu ganas. Pulau ini tetap tak berpenghuni selama berabad-abad hingga akhirnya dihuni secara permanen pada awal abad ke-19. Para pemukim pertama adalah kombinasi dari pelaut, petualang, dan beberapa pelarian dari dunia yang lebih keras di luar sana. Mereka mencari kehidupan baru di tempat yang terpencil dan damai. Kini, sebagian besar penduduk Tristan adalah keturunan dari 7 keluarga awal. Mereka membawa warisan budaya yang kaya dan unik, dengan nama keluarga seperti Glass, Green, Swain, dan Lavarello yang mendominasi komunitas. Bahasa sehari-hari adalah bahasa Inggris, namun dialek lokal yang berkembang di sana mengandung campuran pengaruh dari berbagai negara asal leluhur mereka, menjadikannya khas dan sulit dipahami oleh penutur Inggris standar. Meskipun terpencil, Tristan da Cunha tidak luput dari perhatian dunia modern dalam hal kebutuhan dasar. Pulau ini memiliki satu sekolah, yang menyediakan pendidikan dasar untuk anak-anak setempat. Setelah tamat sekolah menengah pertama, siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi harus pergi ke luar negeri, biasanya ke Inggris atau Afrika Selatan, dan seringkali tidak kembali. Layanan kesehatan disediakan oleh klinik kecil dengan perawat dan dokter yang datang secara berkala dari luar pulau. Karena akses yang sulit, kondisi medis serius harus ditangani dengan evakuasi ke luar pulau, yang bisa sangat menantang karena terbatasnya transportasi dan cuaca yang tak menentu. Tristan da Cunha tidak hanya terpencil, ia juga berada di atas gunung berapi aktif. Pada tahun 1961, gunung berapi tersebut meletus, memaksa seluruh populasi untuk mengungsi ke Inggris. Namun, yang mengejutkan banyak pihak, sebagian besar dari mereka memutuskan kembali ke pulau itu 2 tahun kemudian, meski mereka sudah mencicipi kehidupan yang jauh lebih modern dan nyaman di daratan.
Keputusan itu memperlihatkan kedalaman ikatan emosional masyarakat Tristan terhadap tanah mereka, serta keinginan untuk menjaga identitas dan gaya hidup yang sudah turun-temurun. Dalam beberapa tahun terakhir, Tristan da Cunha mulai menerima perlahan-lahan teknologi modern. Kini terdapat akses internet satelit terbatas, yang membantu warga berkomunikasi dengan dunia luar dan memudahkan kegiatan administrasi pemerintahan. Namun, sebagian besar warga tetap memilih gaya hidup yang sederhana dan rendah teknologi. Tidak ada hotel mewah atau kendaraan bermotor dalam jumlah besar, alam tetap menjadi raja di Tristan. Kehidupan tanpa pusat perbelanjaan, media sosial yang berlebihan, atau lalu lintas kota mungkin terdengar asing bagi banyak orang. Namun di Tristan, kesunyian dan keterasingan justru menjadi berkah. Tidak ada polusi suara, tidak ada tekanan ekonomi global. Hanya lautan luas, langit tak berbatas, dan komunitas yang hidup dalam keseimbangan. Tristan da Cunha bukan sekadar titik kecil di peta. Ia adalah cermin yang menantang dunia modern, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pulau ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak harus dicapai lewat konsumerisme, teknologi canggih, atau koneksi 24/7 ke dunia digital, tetapi bisa ditemukan dalam hal-hal paling mendasar, kebersamaan, alam, kerja keras, dan ketenangan. Di saat banyak tempat di dunia sedang berjuang melawan individualisme, perubahan iklim, dan keterasingan sosial, Tristan da Cunha berdiri sebagai pengingat bahwa hidup bisa lebih sederhana, lebih manusiawi, dan tetap bermakna. Sebuah pelajaran berharga dari pulau paling terpencil yang dihuni manusia. Meski sering digambarkan sebagai surga tersembunyi, atau contoh kehidupan utopis yang damai dan kolektif, Tristan da Cunha juga memiliki sisi gelap dan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Hidup di pulau paling terpencil di dunia bukanlah tanpa harga. Di balik lanskap indah dan kehidupan komunal yang erat, terdapat sejumlah keterbatasan serius yang membentuk keseharian masyarakatnya. Salah satu tantangan terbesar adalah isolasi ekstrim. Tidak ada jalan keluar yang mudah dari pulau ini. Ketika seseorang merasa tertekan, bosan, atau hanya ingin melihat dunia luar, mereka tidak bisa sekadar naik pesawat dan pergi. Kapal yang menuju dan meninggalkan pulau hanya datang beberapa kali setahun, dan perjalanan memakan waktu hampir seminggu. Hal ini menciptakan perasaan terjebak yang cukup umum di kalangan warga muda. Beberapa warga yang sempat tinggal atau belajar di luar negeri mengaku merasakan keterasingan terbalik saat kembali ke pulau, di mana dunia terasa berjalan terlalu lambat, dengan sedikit pilihan dalam hal pekerjaan, hiburan, atau perkembangan pribadi. Meskipun masyarakat hidup secara kolektif, pilihan karir sangat terbatas. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani kentang, nelayan lobster, atau di bidang layanan publik seperti sekolah dan administrasi. Tidak ada industri kreatif, teknologi, atau bisnis swasta yang berkembang. Bagi kaum muda dengan impian besar, Tristan bisa terasa seperti penjara tak kasat mata, walaupun secara fisik terlihat damai. Sistem kolektif yang menjunjung kebersamaan juga bisa menjadi penghambat bagi mereka yang ingin berinovasi atau mengambil risiko secara individu. Tidak ada ruang untuk kewirausahaan dalam bentuk modern, dan dinamika sosial yang sangat tertutup membuat segala perubahan sering dipandang dengan kecurigaan. Keterbatasan infrastruktur kesehatan juga menjadi persoalan serius. Klinik di pulau ini tidak memiliki kemampuan untuk menangani kasus-kasus darurat atau penyakit kompleks. Jika terjadi kondisi medis serius, misalnya serangan jantung, kanker, atau kecelakaan besar, pasien harus dievakuasi ke luar negeri, yang bisa memakan waktu berhari-hari hingga kapal datang, dan cuaca memungkinkan perjalanan. Dalam kondisi seperti itu, waktu bisa menjadi musuh mematikan. Kehidupan sehari-hari juga menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga ahli yang sangat terbatas. Walaupun kini ada akses internet berbasis satelit, kecepatannya lambat dan jaringannya tidak stabil. Warga tidak bisa bebas mengakses hiburan digital, belajar daring, atau bekerja jarak jauh seperti masyarakat di tempat lain. Anak-anak dan remaja memiliki akses yang sangat terbatas terhadap teknologi pendidikan modern, yang membuat mereka tertinggal jika ingin bersaing secara global. Beberapa orang menganggap ini sebagai cara untuk melindungi budaya, namun bagi sebagian lainnya, ini menjadi bentuk penghalang terhadap perkembangan dan kebebasan berpikir. Dengan letak geografis yang terpencil dan berada di atas gunung berapi aktif, Tristan da Cunha memiliki kerentanan alamiah yang tinggi. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1961, dan tidak ada jaminan bahwa hal itu tidak akan terulang.
Selain itu, perubahan iklim global mulai memengaruhi pola cuaca dan ekosistem laut, yang secara langsung berdampak pada hasil tangkapan ikan dan pertanian lokal. Sementara sebagian besar dunia bisa memitigasi dampak ini dengan teknologi atau bantuan dari negara lain, Tristan memiliki akses terbatas terhadap bantuan internasional yang cepat dan efisien. Karena populasi kecil dan hubungan kekerabatan yang erat, dunia sosial di Tristan sangat sempit. Pilihan pasangan hidup terbatas, dan ini bisa menciptakan dinamika sosial yang rumit, termasuk kekhawatiran terhadap inbreeding atau pernikahan sedarah dalam jangka panjang. Bagi individu dengan identitas atau pandangan yang berbeda dari mayoritas, seperti orientasi seksual minoritas atau keyakinan yang tak umum, Tristan bisa menjadi lingkungan yang tidak inklusif, meski secara kasat mata komunitasnya tampak harmonis. Tristan da Cunha memang unik. Ia menawarkan pemandangan menakjubkan, komunitas yang erat, dan gaya hidup lambat yang semakin langka di dunia modern. Namun, surga yang terpencil ini juga membawa tantangan nyata yang memengaruhi kesejahteraan, kebebasan, dan masa depan penghuninya. Pulau ini adalah gambaran nyata bahwa tidak ada tempat di dunia yang benar-benar sempurna. Kesederhanaan dan kebersamaan yang ada di Tristan patut dihargai, tetapi tak boleh menutupi fakta bahwa kehidupan di sana penuh keterbatasan dan kompromi. Bagi sebagian orang, Tristan adalah impian akan dunia yang damai. Bagi yang lain, itu adalah mimpi yang terlalu jauh dari realitas modern. Dan mungkin, disitulah letak kekuatan dan kelemahan pulau ini, di batas antara ketenangan dan keterasingan.